Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haniful Fikri, dengan NIM 42 12 50 10 30 dari kelas Meta Pagi A semester 2. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan praktikum pada matkul pemrograman berbasis komputer, yang dimana pada praktikum ini kita disuruh membuat sebuah Windows Phone application di mana menggunakan textbox, label, panel, dan juga button. Nah, untuk desain kan uh, beruntung seperti ini. Nah, untuk desain sudah saya buat sama. Oke, selanjutnya di sini juga ada pertanyaan nantinya, yaitu apa fungsi dari grafik OBJ grafik, atau fungsi dari grafik dot draw line, atau fungsi dari grafik dot draw rectangle, atau fungsi dari graphic panel 1 mouse move, serta berapa lebar box yang kalian gunakan pada paddle box, dan juga berapa titik koordinat X, Y posisi ujung kiri atas, lalu di mana nilai titik koordinat posisi tengah, berapa nilai koordinat posisi paling bawah kanan. Nah, kita akan masuk ke desain. Nah, untuk berapa lebar box yang saya gunakan adalah di 818 untuk lebarnya, dan tingginya di 633. Nah, di sini ada text box dan garis. Di sini ada button 1 untuk membuat gambar garis. Di sini ada button 2 untuk membuat sebuah persegi. Dan di sini ada button 3 untuk mereset tampilan yang ada pada panel box tersebut. Nah, juga di sini ada text box untuk memasukkan nilai tebal garis. Nah, kita masuk ke dalam programnya. Nah, di pertanyaan pertama kita disuruh fungsi dari private graphic. Nah, di sini fungsi dari private graphic OBJ graphic ini merupakan sebuah uh, ibaratkan kayak library. Jadi grafik di sini tuh untuk kita tuh dapat membuat sebuah objek-objek seperti kayak garis atau bentuk-bentuk persegi dan lain-lainnya. Nah, OBJ grafik ini merupakan variabel dari grafik tersebut agar nantinya kita bisa gunakan atau bisa kita panggil di proyek-proyek lainnya. Nah, boolean float grafik ini merupakan fungsi yang dimana kita tuh bisa dapat membuat sebuah gambar dengan menggunakan mouse. Namun di sini saya mengatur untuk dia itu bernilai false, jadi tidak dapat gunakan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya itu ada private void form 1 garis bawah float. Nah, di program ini saya masukkan program yaitu grafik ini. Jadi nanti grafik sama dengan panel 1 dot create grafik. Nah, jadi nantinya objek-objek yang dibuat akan ditampilkan pada panel 1 itu. Selanjutnya yaitu private code panel 1 garis bawah mouse down. Nah, pada fungsi ini saya membuat program jika button itu bernilai mouse button left. Jadi ketika saya memencet mouse sebelah kiri, maka subpen atau fungsi dari menggambar itu akan bernilai true, akan dapat digunakan. Jadi ketika saya memencet mouse kiri, maka subpen itu dapat digunakan, fungsi menggambar akan dapat kita gunakan. Nah, selanjutnya itu private void panel 1 mouse move. Nah, pada mouse move tersebut lah subpen itu kita bisa panggil jika subpen bernilai true,
maka kita akan coba akan coba memanggil grafik atau variabel dari grafik tersebut. Nah, di sini kita membuat sebuah fillet, artinya kita membuat sebuah lingkaran dengan ketentuan yaitu solid brush, warnanya merah, berwarna merah. E.x tersebut ini merupakan sebuah titik koordinat x mouse kita pada saat itu, dan E.y ini juga merupakan titik koordinat y mouse kita pada saat itu. Nah, pada program ini juga saya membuat sebuah eh, mengatur. Jadi kita dapat mengatur nih width, lebarnya pada textbox 1 dan juga panjangnya pada textbox 2. Namun jika textbox 1.text dan textbox 2.text itu bernilai 0, maka dia tidak dapat melakukan gambar. Selanjutnya itu pada private void panel 1 mouse up. Nah, pada panel 1 mouse up, saya membuat program to paint sama dengan false. Jadi ketika saya melepas atau mengangkat mouse kiri atau tidak memencet lagi pada mouse kiri, maka subpaint itu akan bernilai false, tidak dapat digunakan. Satunya itu private void button 3. Nah, button 3 ini merupakan button reset. Nah, ketika kita mencet button reset, maka dia akan mereset panel 1 dot refresh, artinya menghilangkan semua gambar-gambar. Nah, oke, selanjutnya yaitu uh, ada private void button 1 garis bawah klik. Nah, ketika button 1 atau gambar ini, gambar garis kita pencet, maka kita akan membuat sebuah bentuk. Bentuknya apa? Bentuknya yaitu draw line. Jadi draw line ini berfungsi untuk membuat bentuk, tapi bentuknya berupa garis. Ketentuannya yaitu pen, terus ada x1, y1, x2, dan y2. Jadi di sini kita membuat new pen, artinya kita membuat pena baru dengan warna hijau, dan juga ketebalan kita atur pada textbox 11. Nah, untuk titik koordinat x1 kita bisa atur di textbox 3, y1 nya kita atur di textbox 4, x2 kita atur di textbox 5, dan juga y2 kita atur di textbox 6 gitu. Jadi dia akan ada dua titik koordinat x1 y1 dan titik koordinat kedua x2 dan juga y2. Sama halnya juga pada private void button 2. Namun di sini kita menggunakan grafik bentuk objek yaitu rectangle atau persegi panjang. Jadi kita menggunakan objek yaitu berbentuk persegi panjang. Dan tujuannya juga sama, yaitu membuat pena baru dengan warna dark orange, artinya orange kegelapan, float. Nah, di sini kita membuat bahwa textbox satu itu kita uraikan menjadi tipe data float. Dan juga untuk nilai x1 kita bisa atur di textbox 7, y1 kita bisa atur di textbox 8, x2 kita atur di textbox 9, dan juga y2 kita atur di textbox 10. Oke, mungkin segitu saja untuk program. Kita akan coba jalankan. Nah, di sini. Nah, X dan Y di sini merupakan untuk fungsi subpen tadi. Sini kita coba masukkan 5 dengan lebar 5 dan juga tinggi 10. Nah, maka ketika saya memencet tombol klik kiri, maka dia bisa membuat sebuah gambar atau garis seperti ini dengan lebar 5 dan juga tinggi 10. Selanjutnya kita coba untuk tombol reset. Nah, dia akan menghilangkan. Oke, selanjutnya kita coba untuk
komponen yang gambar garis. Nah, kita coba buat 100, sini 100, 200, dan juga 200. Nah, dengan tebalnya yaitu 5. Oke, kita coba buat garis. Nah, seperti ini. Jika kita lihat eh, titik koordinat pertama, yaitu ada 100 titik 100 itu ada di sebelah sini, dan 200,200 ada sebelah sini. Maka dapat disimpulkan bahwa eh, titik 0,0 itu ada di atas ini. Bagaimana bisa tahu? Sekarang kita coba. Ketika saya membuat di sini 30 dan di sini yaitu 30. Nah, di sini untuk jawaban ini titik nilai koordinat x ujung kiri atas yaitu 0,0. Nah, kita bisa membuktikan dengan cara ini. Tadi 100 100, 100 dan x 2200, ya 2200 dia ke bawah sini, sedangkan ketika saya ubah menjadi 300 maka garis akan ke arah atas kiri. Maka dapat disimpulkan bahwa eh, pojok atas kiri yaitu 0,0. Oke, selanjutnya kita coba untuk yang persegi. Nah, untuk persegi di sini kita buat titik koordinat pertama yaitu 100 dan titik koordinat kedua yaitu 400 dengan lebar lebar 3 dan juga tingginya yaitu 50. Yang tiga ini 50 juga kita buat persegi. Nah, membuat garis gitu, maka dia akan membuat sebuah x nya di 100 dan koordinat y-nya di 400. Jadi koordinat x nya ke arah sini di 100 dan y-nya ke bawah sini yaitu di koordinat 400. 400 berarti di sini. Kita coba untuk reset. Nah, dia kan menghilangkan seperti itu. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan berapa nilai posisi paling tengah. Nah, untuk posisi paling tengah kita bisa lihat pada gambar. Panel ini memiliki size yaitu dengan panjang 507 dan juga tinggi 536. Jika kita melihat bahwa titik tengahnya untuk X yaitu ada di 503,5 dan juga titik koordinat Y-nya ada di 568. Seperti itu. Selanjutnya yaitu berapa nilai titik koordinat posisi paling bawah kanan. Paling bawah kanan berarti yang ini. Nah, titik koordinat paling bawah berarti ada di 507 untuk koordinat sumbu X dan juga 536 untuk koordinat titik Y. Nah, di sini kita akan buktikan titik koordinat X1 di 100 dan juga X1 itu ada di 507 serta Y-nya tadi di 536. Maka dia akan maka garis akan ke ujung kanan bawah seperti itu. Oke, mungkin untuk praktikum pertama seperti ini. Nantinya kita akan menuju ke praktikum kedua, yaitu kita disuruh membuat sebuah aplikasi sederhana memanfaatkan array untuk menampung data random. Di sini tampilan akan seperti ini: label, panel, button. Nah, dengan
lebar dan ketinggian tuh 615 kali 300. Oke, untuk gambarnya sudah saya buat seperti ini. Untuk panel sendiri sudah saya buat dengan lebar 615 dan juga tingginya 300. Nah, di sini kita ada pertanyaan yaitu fungsi data random dot next dalam kurung 0,300 plus string. Nah, jadi kita akan mulai dari penjelasan gambar. Di sini kita ada row box, ada post button, ada label data 1 sampai data 5, ada button, dan juga ada panel. Nah, di sini 0 sampai atas adalah 300. Nah, kita masuk ke dalam programnya. Nah, programnya yang pertama kita membuat private graphic yang di sini untuk berfungsi sebagai pembuat objek dengan nama, dengan kita kasih nama yaitu objek grafik. Di sini ada label data new label dalam kurung 5. Jadi data ini akan kita simpan dalam 5 dalam 5 kali, yaitu mulai dari 0 data 1 data 0 data 1 data 2 data 3 dan juga data 4. Nah, nanti data dengan indeks 0 akan kita yaitu sama dengan label 1, data indeks 1 sama dengan label 2, data indeks 2 sama dengan label 3, data indeks 3 sama dengan label 4, data indeks 4 itu sama dengan label 5. Nah, obj grafik sama seperti tadi, yaitu kita membuat sebuah gambar-gambar itu ke dalam panel 1 gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke program selanjutnya yaitu private void button 1. Nah, button 1 yaitu kan data baru. Nah, pada data baru kita membuat sebuah program untuk membuat data random. Jadi random data random sama dengan new data random. For jika i bernilai 0 kurang dari 5, maka i akan ditambahkan 1. Jadi data 1, jadi i ini akan uh, dimulai dari 0. Jadi data 0.text akan diisi oleh data random next dari 0 sampai 300 dan berubah ke dalam string. Jadi nanti akan menampilkan data random pada data 1 dari data 1, data 2, data 3 sampai dengan data 5. Karena tadi data 1 itu merupakan label. Jadi data 0 merupakan label 1. Jadi data 0 akan diisi oleh random. Data 1 akan diisi lagi oleh data random. Data 2 akan diisi lagi oleh data random. Yang dimana data random tersebut akan berupa nilai 0 sampai 300. Jadi ini merupakan fungsi untuk menampilkan data random. Seperti itu. Selanjutnya itu private void button 2 klik garis bawah klik. Nah, ketika button 2 ini merupakan grafik, maka panel akan di refresh terlebih dahulu dan dia akan menampilkan sebuah filet atau lingkaran, dan grafik atau akan membuat model berupa lingkaran dengan ketentuan yaitu solid burst dengan warna merah, terus titik koordinatnya yaitu pada i min 100. Karena i awal sama dengan min 100, maka titik koordinat x nya yaitu sama dengan 0. Dan juga titik koordinat y sama dengan 300 min dalam kurung convert to integer 16 dalam kurung data i kurang 100 dibagi 150. Nah, jadi nanti data di sini merupakan koordinat y, dan i min 100 ini merupakan koordinat dari x nya. Dan untuk ketebalan
dia akan ketebalan untuk panjang dia akan bernilai 10 dan tingginya akan bernilai 10. Nah, kita coba untuk running ini. Jika batu satu diklik, maka data-data di sini akan diberikan data random. Oke. Nah, ini data random. Data satu merupakan 262, data 2 130, data 3 30, data 4 54, juga data 5 47. Nah, ketika button 2 diklik, maka dia akan membuat sebuah titik pada eh, titik koordinat yang telah kita dapatkan. Nah, karena datanya 5, maka titiknya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan dimulai dari sebelah kiri. Ini 262, 130, 30, 54, dan juga 47. Kita coba buat data baru lagi. Nah, dia akan berubah. Nah, lagi, dia akan melakukan 248, 50, 42, 63, dan juga 91. Begitu. Nah, selanjutnya kita ada pertanyaan bahwa buat program static range supaya 5 titik digambar terhubung dengan satu garis ketika diklik penambahan kode. Jadi kita disuruh membuat sebuah kode baru untuk membuat titik-titik tersebut akan diberi garis. Nah, di sini saya sudah membuat untuk programnya. Kita bisa copy. Nah, seperti ini. Nah, untuk program sendiri yaitu sama seperti tadi, panel akan di refresh, terus uh, model akan disimpan pada panel 1. Dan di sini kita membuat sebuah array lagi untuk titik. Jadi kita menyimpan data titik-titik yang kita dapatkan tadinya. Nah, for di sini kita membuat indeks. Jadi indeks di sini merupakan akan berupa 0, indeks 0, indeks 1. Karena ketika i-nya 1, maka di sini 100 min 100 sama dengan 0. 0 dibagi 150 sama dengan 0. Dan i-nya itu bertambah 150. Maka i selanjutnya yaitu 250. 250 ketika kita kurangi 100 yaitu 150. 150 jika kita bagi 150 maka sama dengan 1. Jadi indeks ini sama aja dengan indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3 sampai indeks 4. Nah, titik koordinat X yaitu sama seperti tadi min 100, Y-nya yaitu 300 min dalam kurung convert wt data index.text. Nah, di sini objek grafik kita membuat lingkaran dengan warna merah. Data koordinatnya akan diambil dari X dan Y yang di sini dengan lebar 10 dan juga ketinggian 10. Nah, di sini titik indeks sama dengan new point X plus 5. Kenapa di sini X plus 5? Karena nantinya kita akan membuat garis pada tengah-tengah lingkaran. Karena diameter dari lingkarannya ada 10, maka kita akan membuat dia plus 5. Jadi nantinya dia akan di tengah dari lingkaran tersebut. Pen sama dengan my pen. Terus di sini kita membuat pena baru dengan color blue, dengan warna biru, dengan ya ketebalan 2. For INT I 10, I kurang dari 4, I plus plus. Jadi I mulai dari 0 sampai I kurang dari 4, maka I akan ditambah. Di sini berisi obj drawline, kita membuat objek garis dengan my pen tadi di sini. Ini pen color blue, 2. Terus dan juga di sini titik I, berarti titik indeks 1, titik 0, dan juga titik 0 ke 1, titik 1 berarti titik 1. Jadi kita membuat dari titik 0, membuat garis ke titik pertama gitu. Oke, sini kita coba.
Nah, ini kita dapat data baru grafik. Nah, di sini dia akan menampilkan garis dimulai dari titik tengah lingkaran, dari titik tengah lingkaran, sambung titik tengah, nah, betul. Nah, ini 34, 34, 161, 266, 69 ya, juga 2 di sini. Dia akan diberikan garis. Oke, mungkin sekian dari video kali ini. Jika saya ada salah kata dan juga kurangnya program atau penjelasan dari saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.